Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Kita ada di course 2 dengan topik trigonometri. Sekarang kita langsung masuk ke lesson 7 dengan materi luas segitiga dan rumus trigonometri part pertama. Rumus trigonometrinya akan saya bagi menjadi dua part, yaitu part pertama dan part kedua di lesson yang ke-8 karena materinya cukup banyak dan cara pembuktiannya juga cukup panjang. Jadinya terpaksa harus dibagi menjadi dua lesson supaya diharapkan kalian bisa memahaminya dengan cukup baik. Oke, luas segitiga. Kalian pasti udah tahu banget cara cari luas segitiga, yaitu dengan alas dan tinggi segitiganya menggunakan persamaan ini. Yes, kemudian sekarang kasusnya, jika yang diketahui adalah suatu nilai sudut dan panjang dua sisi yang mengapitnya. Satu sudut dan panjang dua sisi yang mengapitnya. Misalnya, saya punya segitiga ABC di sini. Panjang sudut yang diketahui adalah B dan sisi yang mengapitnya berarti adalah C dan A. A itu representasi dari BC, di mana BC ini adalah alas segitiga. Nah, berarti kita kan tidak mengetahui nilai tinggi segitiganya nih, atau di sini saya kasih T. Nah, cara mencarinya kita bisa menggunakan perbandingan sinus untuk mencari nilai T ini. Kenapa? Karena sinus ini yang diketahui kan sisi miringnya nih dari sudut B ini. Berarti kalau kalian pandang segitiga ini. Nah, berarti kita mau cari nilai ini kan. Kalau mau cari nilai ini berarti kita bisa pakai sinus B sama dengan depan per miring. Akhirnya kita bisa dapat T-nya adalah C dikali sin B. Lalu dua nilai ini BC sama dengan A dan T sama dengan C dikali sin B bisa kita substitusikan ke sini untuk mendapatkan rumus segitiga jika diketahui suatu nilai sudut dan dua panjang sisi yang mengapitnya. Luas segitiganya berarti setengah dikali alas, alasnya adalah BC dan tinggi segitiganya adalah T. Lalu tadi kita sudah bahas bahwa BC-nya itu adalah panjang sisi A yang sudah diketahui dan T-nya belum diketahui, tapi kita bisa menggunakan perbandingan sinus, maka diperoleh C dikali sin B. Nah, dari sini kita dapatkan luas segitiga adalah setengah dikali A dikali C dikali sin B. Begitu juga ketika diketahui sin A dan dua sudut yang mengapitnya yaitu B dan C. Kita misalnya ketahui sin A, sudut A maksudnya, dan dua sisi yang mengapitnya yaitu B dan C. Maka persamaannya adalah seperti ini. Kemudian jika diketahui adalah sudut C dan sisi yang mengapitnya adalah B dan A, maka kita bisa mendapatkan persamaan luas segitiga dengan menggunakan persamaan yang bawah ini. Oke, kita lanjut. Kemudian, jika yang diketahui adalah dua sudut dan satu panjang sisi yang diapitnya. Misalnya, saya punya dua sudut sudut B ini kan, tadi kan kita pakai sudut B nih, A, B, C ya. Kita bisa mencari luas segitiga ini dengan mengetahui dua sudut dan satu panjang sisinya, itu dengan memanfaatkan persamaan segitiga yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, setelah itu kita kan mau tahu nih nilai A-nya berapa, C-nya berapa, sin B-nya berapa. Kita anggap C dan kita misalnya punya C dan A dan B, kemudian kita punya C di sini. Berarti kan yang belum diketahui adalah sisi A-nya, gitu ya. Nah, cara mencari sisi A-nya kita bisa gunakan aturan sinus, di mana A dibagi sin A itu sama dengan B dikali sin B sama dengan C dikali sin C. Nah, berarti kita punya sudut A dan B, kemudian kita punya sisi C yang diapitnya di sini, kita butuh A. Maka kita akan cari dengan A dibagi sin A sama dengan C dibagi sin C. Karena ini dan ini yang sudah diketahui. Maka untuk mencari sisi A adalah C dibagi sin C dikali sin A. Ini dia. Itu berarti nilai A-nya. Lalu C sin B-nya kita biarkan seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai, berarti dari sini kita untuk mendapatkan luas segitiganya, kita dapatkan dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B dibagi 2 sin C
itu adalah luas segitiga. Jadi, misalnya kita diketahui dua sudut. Misalnya tadi yang kita ketahui adalah sudut A dan sudut B. Nah, berarti kita bisa langsung tahu dong sudut C-nya berapa, karena total sudutnya di sini adalah 180 derajat. Makanya kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan luas segitiga ketika yang diketahui adalah dua sudut dan satu panjang sisi yang diapitnya. Ini adalah luas segitiga untuk pilihan sudut yang lainnya. Ya. Kemudian kita masuk ke rumus sinus penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Kita gunakan perbandingan trigonometri untuk sudut A, alfa, dan beta. Kita punya segitiga A, B, C di sini. Dibagi dua, ini untuk tingginya. Di sini sisinya alfa, di sini sisinya beta. Lalu kita bisa dapatkan CD sebagai tingginya ini, itu adalah B cos alfa, sudut B cos A, cos alfa, B cos alfa ya, atau A cos beta, kan pakai sisi sampingnya. Kemudian AD-nya sebagai alas dari segitiga ACB itu adalah B dikali sin alfa. Kemudian BD sebagai alas dari segitiga BCD dengan sudut beta dan tinggi A cos beta adalah A sin beta. Nah, dari sini kita mau cari, ini pelan-pelan aja. Agak banyak. Hitung luas segitiga ABC berdasarkan informasi yang diketahui. Kita diminta untuk mencari segitiga ABC dari informasi ini yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Kita bagi menjadi dua, yaitu segitiga ADC dengan sudut alfa dan BDC dengan sudut beta. Masing-masing luas alas dan tingginya sudah kita ketahui. Di mana untuk segitiga ADC, alasnya adalah AD dan tingginya adalah CD. Kemudian untuk BDC, alasnya adalah BD dan tingginya juga CD. Nah, dari sini kita bisa substitusikan nilai yang ini ke persamaan masing-masing luas segitiga ADC dan luas segitiga ABC. Nah, berarti kalau dari sini kan luas segitiga ABC ini yang satu full ini adalah hasil penjumlahan segitiga yang sebelah sini ditambah dengan segitiga sebelah sini. Maka kita bawa ke persamaan yang ini dia. Lalu setelah kita substitusikan masing-masing informasi ini ke masing-masing ini, kita peroleh nilai yang ini. Pelan-pelan ya ngerjainnya. Setelah disubstitusi, kita cari yang bentukannya untuk luas segitiga. Kita jabarkan dulu. Ini menjadi seperti ini. Setengah AB sin alfa cos beta ditambah setengah AB sin beta cos alfa. Setengah AB-nya bisa kita keluarkan berarti ya. Ini dia. Nah, karena sama berarti kita bisa jadikan satu di sini. Berarti setengah AB dikali sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Oke, berarti luas segitiga yang tadi, ini kan kalau misalnya ini kita gabung alfa tambah beta dengan menggunakan persamaan sebelumnya, kita kan bisa tahu berarti sin alfa tambah betanya itu berarti sama dengan yang ini. Kenapa? Karena ini kalau misalnya kita jadikan satu segitiga alfa tambah beta, kan kalau ini mau dijumlahkan berarti alfanya juga alfa dan betanya berarti dijumlahkan. Berarti sinnya, anggap kita sin C ini sama dengan sin alfa tambah sin beta, di mana sin alfa tambah beta itu nilainya sama dengan ini. Jadi kita peroleh bahwa sin alfa tambah beta ini sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Itu adalah rumus sinus penjumlahan untuk dua sudut, di mana sudutnya adalah alfa dan beta. Kemudian untuk mencari alfa dikurang beta, tadi kan dia penjumlahan nih, alfa ditambah beta. Gimana kalau pengurangan? Kalau pengurangan gampang saja, kalian tinggal ganti betanya
yang ini tadi plus beta menjadi negatif beta di sini. Kemudian cos beta berarti jadi cos negatif beta, dan sin beta jadi sin negatif beta. Ini beta juga dikurangin. Nah, jadi kita dapatkan sin alfa dikurang beta. Sin alfa cos beta, min sin beta cos alfa. Ingat, di lesson 2 kita punya cos min beta sama dengan cos beta. Sin min beta sama dengan min sin beta. Maka dari sini kita dapatkan sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Kalau yang ini ditambah, hasil penjumlahan yang pengurangannya ini dikurang. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke rumus kosinus penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Kita juga bisa memanfaatkan rumus sinus penjumlahan yang sudah kita peroleh untuk menentukan rumus kosinus penjumlahan dan pengurangan. Tips dari saya, ingat kembali tentang sudut berelasi. Ini dia. Kemudian, untuk cos alfa tambah beta, kita tinggal mengurangi dari sin 90 derajat dikurang alfa tambah beta. Nanti hasilnya akan seperti ini. Di mana sinus 90 derajat dikurang alfa itu kan bisa kita, ini kan berarti kan penjumlahan dua sudut nih, pengurangan dua sudut. Bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Di mana sin 90 derajat dikurang alfa ini sama dengan cos alfa. Jadi gampangnya kita bisa mendapatkan cos alfa ditambah beta adalah seperti ini. Dengan menggunakan ini dia, rumus sudut berelasi. Oke, gampang ya. Sedangkan untuk mencari alfa min betanya, kita tinggal mengganti si betanya yang tadinya positif menjadi negatif. Ya, ingat cos min beta sama dengan cos beta, sin min beta sama dengan min sin beta. Ingat ya sudut rumus berelasinya. Sehingga dapat kita peroleh cos alfa dikurang beta adalah seperti ini. Kalian bisa coba sendiri pelan-pelan sambil di-pause videonya supaya lebih memahami lagi bagaimana cara kerjanya ini untuk mendapatkan persamaan-persamaan ini, ya. Kemudian, untuk tangannya, kita bisa mendapatkan si rumus kosinus dan sinus penjumlahan dan pengurangan yang udah kita peroleh untuk mendapatkan tangannya. Ini dia. Untuk tangan alfa tambah beta, kita bisa menggunakan sin alfa tambah beta dibagi cos alfa tambah beta dengan hasil penjabarannya masing-masingnya. Oke, nah dari penjabarannya kita kalikan masing-masing cos alfa kali cos beta untuk supaya cosnya bisa hilang. Nah, dari sini hasil penjabarannya kan cos alfa cos beta, berarti cos beta ini bisa hilang, cos alfa bisa hilang gitu ya. Kemudian ini cos alfa bisa hilang, cos alfa cos beta bisa hilang. Ini sisanya sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Ini hanya untuk menyederhanakan aja supaya kita bisa mendapatkan perbandingannya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan tangen alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta dibagi dengan 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Ya, tan alfa tambah tan beta itu adalah hasil dari sin alfa dibagi kan cos betanya hilang nih. Ya kan? Berarti sisa sin alfa dibagi cos alfa. Kemudian ditambah ini kan cos alfanya hilang. Berarti sisa sin beta dibagi cos beta. Berarti sin alfa bagi cos beta alfa tambah sin beta dibagi cos beta sama dengan tan alfa tambah tan beta. Yang bawahnya sisa 1 dikurang sin alfa sin beta dibagi cos alfa cos beta. Berarti hasilnya ini dia. Lagi-lagi untuk pengurangannya kita menggunakan pengurangan sin alfa kurang beta dan cos alfa kurang beta. Tapi dengan cara yang sama. Dan kita bisa memperoleh nilai yang ini. Ya, kalian bisa coba lagi di rumah dengan lebih pelan-pelan untuk memahami lagi kalian ini bisa dapat dari mana, terutama untuk perhitungannya yang supaya lebih teliti gitu ya. Oke, sekian untuk lesson kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian. See you on the next lesson ya.